Siang? Siang, Pak Guru. Sekian? Masih semangat? Masih. Ya, di siang hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Pak Guru. Yaitu kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, di saat ini kita akan belajar tentang Alkitab penuntun hidupku. Ya, Alkitab penuntun hidupku dengan kompetensi awal yang akan kita capai dari pembelajaran itu adalah sebagai orang yang dipimpin dan dibarui oleh Roh Kudus dan menerapkan makna hidup beriman dan berpengharapan dalam menghadapi berbagai tantangan. Sedangkan profil Pancasila yang kita akan belajar juga dari kompetensi atau dari tema yang kita belajar dari ini, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Yang berikut, bergotong royong, berani bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, kreatif, menggambarkan bagian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang keempat, bernalar kritis, berani mengungkapkan pendapat ketika diskusi dan menempelkan gambar Alkitab penuntun atau petunjuk hidup orang beriman. Ya, fungsi Alkitab sebagai firman Allah dan sebagai ajaran iman yang harus dipahami dan yang harus dijalankan di dalam setiap kehidupan. Ya, hal itu dapat kita lihat sebagai dasar pembelajaran kita dengan tema Alkitab penuntun hidup itu terdapat dalam 2 Tesalonika, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua bisa baca? Ya, kalau bisa baca coba kalian baca apa ayatnya? Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi Alkitab itu sebagai petunjuk hidup kita. Alkitab itu sebagai kompas. Dia mengatur setiap derap langkah kita, setiap perbuatan kita. Ya. Yang berikut kita melihat apa yang menggerakkan dan mendorong para penulis dalam waktu terjadi Alkitab. Kalian, Pak Guru bertanya dulu. Menurut kalian Alkitab itu siapa yang tulis? Ya. Nabi. Para nabi. Ada lagi? Ya, Alkitab itu ditulis oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang yang diberikan petunjuk atau kuasa kepada orang-orang itu untuk menulis Alkitab. Diwahyukan Tuhan kepada mereka. Mereka menulis di tempat-tempat yang berbeda sehingga dijadikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu merupakan kompas penuntun hidup ke arah kebenaran. Kalau kita hidup tanpa firman Tuhan, apa jadinya? Orang Kristen. Ya, kita akan masuk ke materi yang berikut. Materi yang berikut, peserta didik dapat menjabarkan garis besar Alkitab. Ya, kalian tahu tentang Alkitab dong?
dari berapa jumlah semuanya berapa pasal, dan pembagiannya itu terdiri dari berapa pasal. Ya, jumlah Alkitab semua berapa? Ya, dibagi dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berapa? Perjanjian Baru, Perjanjian Lama berapa? Iya. Benar? Jawaban benar. Benar atau salah? Benar. Alkitab Perjanjian Lama berapa pasal? Alkitab Perjanjian Baru? Iya, kita akan melihat jumlah Alkitab yang berjumlah 66 kitab. Ya. Bisa lihat? Tidak bisa? Ya. Kita menjabarkan garis besar di sel kita. Alkitab terdiri dari 66 bagian. Kitab Perjanjian Lama berisi 39 kitab, Perjanjian Baru berisi 27. Ya. Tadi Pak Guru bilang ya, itu fungsi Alkitab atau manfaat Alkitab yang pertama. Yang kedua, bisa dibacakan bersama-sama. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ada yang mau bertanya? Pak Guru berikan waktu. Tidak ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ada mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Ada tugas yang nanti kalian kerjakan. Ya, tugasnya itu kalian akan membuat Alkitab. Setelah itu kalian akan, dan ini tafsirannya ditulis, ya, tempelnya di kertas manila. Ya, waktu kerja kalian 5 menit di dalam memotong gambar, menempel, menulis ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema. Ya, bersiap-siap kelompok di sini ya. Ya, kelompok 1. Ya, coba kelompok yang lain mendengar. Ya, tunjukkan gambar di depan loh. Tunjukkan gambar sama kelompok. Ya, setelah tunjukkan gambar, ya, sudah lihat semua gambar mereka dengan tulisan, ya, silakan dibacakan. Baca dengan suara yang keras. Ayo silakan maju ke depan. Berikut kelompok 3 ya.
guru akan menilai. Tulislah pembagian Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Ya. Ya, waktu kerja kalian 3 menit dari sekarang. Ya. 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 Ya, seperti materi yang baru Pak Guru jelaskan, siapa masih ingat bisa dia langsung menulis dengan cepat. Ya. Ya, tulis nama. Satu soal saja. Satu yang Pak Guru ada bacakan. Tulislah pembagian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iya. Ya, yang sudah ditumpulkan. Ya, waktu 1 menit. Ya, dikumpulkan di sini. Ya, taruh di situ ya. KPD adalah lembar kerja peserta didik. Kelas, nama kelompok, tugas, langkah kerjanya itu 1. Buatlah di karton dan kertas atau manila tentang, maka ada kesimpulan yang Pak Guru berikan. Coba duduk Alkitab, dan semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus mencerminkan ajaran Kristus. Ya, ada firman Tuhan yang menutup kegiatan kita di hari ini. Ya, dengarkan Guru baca, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tetapi dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 118 ayat 8. Ya, kita akan mengakhiri pelajaran kita di hari ini. Kita berdoa. Ya, Pak Guru akan pimpin doa untuk kita. Ya, kalian duduk yang baik, duduk yang sopan, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah memberikan waktu yang sangat indah tadi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema pembelajaran kita di hari ini, Alkitab menuntun hidup kita. Tuhan, mampukan kami khusus kepada anak-anak sehingga mereka mengerti, memahami serta melaksanakan firman dalam kehidupan mereka secara pribadi, secara kelompok, di dalam lingkungan sekolah dan di mana